Dalam Tuhan Yesus yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down, welcome home GB Pelita. Shalom. Shalom bagi saudara yang ada di live streaming dimanapun berada. Terima kasih saudara tetap setia di channel YouTube GB Pelita Medan dan Suheri Gultom. Dan ada TikTok, ada Facebook, Instagram. Saudara pasti diberkati dengan setiap konten yang ada. Silakan bisa di-follow. Hari ini kita diberkati dengan tema menang bicara atau menang dalam pernikahan atau menang dalam pacaran ya. Bagi yang pacaran, bagi yang menikah, ya menikah. Konteksnya ini sama-sama kita akan belajar karena banyak orang berbicara berpikir bagaimana aku menang dalam pembicaraan ini. Tetapi dalam prinsipnya bukan menang dalam pembicaraan, tapi bagaimana memenangkan pernikahan, memenangkan hubungan, memenangkan keluarga. Saudara, mari sama-sama kita baca Efesus 4 ayat yang ke-29. Mari sama-sama kita baca 1, 2, ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Yang punya tangan katakan sama-sama, setiap perkataanku, 1, 2, ya, membangun orang lain, memberkati orang lain, mendatangkan kasih karunia. Setiap perkataanku menyembuhkan orang yang mendengarnya. Setiap perkataanku menjadi obat bagimu, bilang sebelahnya. Senang kan ketemu orang kalau dia ngomong sembuh kita. Kalau dia ngomong jadi semangat kita. Kalau dia ngomong kita tambah sukacita. Kan paling gak enak jumpa teman. Kalau dia datang jadi diam. Kalau dia datang hilang semangat. Kalau dia datang toxic, red flag. Orang yang selalu melemahkan, menghancurkan. Amit-amitlah. Semoga kalau pacaran pun jangan kau dapatkan yang beginian. Ya, ingat ya anakku baru hasian. Kalau pacaran aja sudah toksik, pernikahan kau mati. Ya, kalau pacaran aja kau udah stres, depresi, di pernikahan kau bisa bunuh diri. Saya serius karena saya sudah menangani orang yang mati bunuh diri, saya menangani orang yang minum baygon, saya menangani orang yang gantung diri. Waduh, kasihan. Siapa yang buat itu? Kata-kata pasangannya mematikan, ya. Saudara, lebih senang jumpa cowok yang sederhana, wajahnya sederhana, ya, bodinya sederhana, tapi kata-katanya itu obat. Kata-katanya menyenangkan, kata-katanya memberi semangat. Itu yang membuat kau nanti betah sama dia. Jangan kau bilang, tampannya, no. Manalah, kayanya, no. Pernikahan itu rata-rata ngomong-ngomong. Kalau ngomongnya aja udah gak enak, maka pernikahan pasti gak enak. Ya, kaya atau miskin itu Tuhan akan tambahkan. Tapi kalau ngomong aja sudah gak enak, jangan lanjut pernikahan. Ingat ya, teman-teman anak-anakku, aku tahu beberapa dari antara kau pernah stres dibuat cowokmu itu. Jangan kau lanjut. Stres, depresi, sekali oke lah Pak Pendeta, aku maafkan. Oke, terserahmu. Yang menikmati nanti kau. Pak, 2 kali Pak buat aku depresi. Oke lah, gak apa-apa. Pak, udah 10 kali aku depresi Pak. Boleh gak lanjut? Terserah kau lah yang menikah dirimu. Kalau saya kau tanya, no. Kalau semakin engkau sering depresi, no. Itu bukan pertanda dari Tuhan. Ya ingat anakku, bukan pertanda dari Tuhan yang membuat engkau depresi. Tapi kalau sudah menikah, lanjutkanlah sampai kematian memisahkan. Gak ada kata cerai. Ya. Oke, baik. Dalam sebuah pertengkaran rumah tangga, seringkali kita ingin menjadi orang yang menang. Tetapi ada satu pertanyaan penting, kalau saya menang dalam argumentasi tetapi pasangan saya terluka, apakah saya benar-benar menang? Kadang-kadang kita berhasil membuat pasangan diam. Tetapi diam bukan berarti kita menang. Jujur dulu, siapa di sini yang pernah bertengkar dengan pasangannya? Pacar atau istri atau suami, angkat tangan. Yang pernah bertengkar, yang gak pernah bertengkar. Siapa sini yang gak pernah pacaran? Angkat tangan, yang gak pernah pacaran. Oh, ya, bagus sekali enggak? Angkat tangan aja yang supaya nanti ketemu di sini. Nah, saudara. Oke, saya mau tanya, siapa yang pacaran tadi jujur dulu yang
punya pacar bertengkar, pernah bertengkar, adap-adapan. Siapa yang pernah? Angkat tangan dulu yang pernah pacaran, oke? Yang udah menikah pernah bertengkar, ya? Yang udah menikah pernah bertengkar. Wah, ya lomba-lomba. Kadang-kadang istriku juga gini. Nah, saya juga baca lebu-lebu. Namanya lagi bertengkar, ya? Nah, istri saya dulu bicara, kalau dia bicara, saya amati pembicaraannya, tetapi tujuannya untuk menjawab. Paham ya? Dia bicara, begini ceritanya, begini. Ya. Kutunggu. Bukan begitu. Nah saudara, ngomong lagi, dia pun nunggu omonganku supaya nyerang aku. Saya nunggu omongan dia supaya menyerang dia. Sekarang tidak. Istri saya ngomong 1 jam, saya janji sama dia, mama ngomong 1 jam, akan kudengar tanpa menyelah. Akan kudengar sampai siap. Akan kudengar sampai dia selesai. Oh ya, terus ma? Oh ya? Oh oke. Oh ya terus? Begitu. Iya saya begitu. Dia senang sekali. Bukankah ada suami kalau ngomong sama istri orang lain sopan dia, betul nggak? Ngomong sama istri lain sopan, ngomong sama istri orang lain sabar, betul? Tapi ngomong sama istri sendiri, cepatlah. Intinya apa? Intinya. Time is money. Ada juga istri kalau ngomong sama suami orang lain, iya pak. Oh apa lagi pak? Iya pak. Lembut, sopan, ada gak kalian jumpai begitu? Sama suami orang lain, terus pak, iya pak. Oke pak, baik pak, nanti saya sampaikan. Tapi pas ngomong sama suaminya, kau ngomong aja kerja kau. Perbuatan kau yang penting. Bayangkan loh, ada istri gak sabar dengan suaminya, tapi sabar dengan suami orang lain. Ini sakit ini. Aku berdoa setiap saudara memahami konten ini. Supaya ingat, melihat hati orang, lihat kata-katanya. Saya mau tanya, bisakah kau melihat hati orang? No, nggak bisa. Tapi bisakah kau merasakan kata-kata orang? Bisa. Kata Alkitab apa? Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Katakan, apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. 1, 2 ya. Apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Jadi melihat hati apa yang dilihat? Kata-katanya. Kata-katanya. Maka ada yang bertanya sama saya, Pak Pendeta kayak mana caranya memilih jodoh? Lihat hatinya, saya bilang. Pak Pendeta aku kan gak Tuhan Yesus. Ya siapa bilang kau Tuhan? Tapi kan bisa kau dengar kata-katanya. Kata-katanya itulah hatinya. Kata-katanya itulah hati sebelahmu itu. Ingat, kalau hati orang terluka, kata-katanya melukai. Betul. Kalau hatimu penuh sakit hati, kata-katamu menyakiti. Kalau kata-katamu penuh racun, kata-katamu meracuni. Ingat, ketika seseorang marah itu menggambarkan hatinya. Lihat ada orang marah gak terkendali. Kalau dia emosi, marah. Itu hatinya kacau. Kalau hatimu pulih, kata-katamu memulihkan. Karena apa yang keluar dari mulut, keluar dari hati. Kalau hatimu sembuh, kata-katamu, lanjut dulu. Unang muda pemu. Kalau, yang di teras lagi, yang teras sama yang di balkon samping. Kalau hatimu pulih, kata-katamu akan, lanjut dulu yang teras jawab, yang teras dulu, gelap-gelap. Kalau hatimu pulih, kata-katamu akan, oh itu. Jangan agak enteng lo dengan orang yang di teras sana lo. Ternyata mereka lebih rohani daripada kita yang di depan-depan ini. Mereka di belakang karena rendah hati. Nah, kalau hatimu penuh kasih, kata-katamu akan mengasihi. Kalau hatimu penuh dengan sakit hati, kata-katamu akan menyakiti. Kalau hati kalian yang di samping ini penuh kepahitan, kata-katamu akan
Ulangi dulu. Kan gak ada yang sulit. Kalau hatimu penuh kepahitan, kata-kata yang keluar akan pahit. Betul. Nampak kan wajah kalian pahit. Lihat ya, orang yang kepahitan nampak dari wajahnya. Coba suruh orang kepahitan foto, payah senyum. Senyumlah, bilang cis, lempar kau nanti. Kau bilang cis. Karena untuk menarik cis itu dia perlu hati yang gembira, betul? Hati yang gembira, wajahmu apa? Berseri-seri, betul? Coba tunjukkan dulu hati yang gembira, ting tong, coba tes. Coba tunjukkan dulu. Nah, kayak ibu ini gembira. Itu alamiah loh Bu, alamiah ibu. Nah itu. Ini dia gembira, ibu lagi gembira kan? Nah, ibu gembira makin melihat orang pun diberikan energi kehidupan, betul nggak? Nah saudara, coba hatimu lagi sedih. Coba tunjukkan wajahmu, hati yang lagi sedih. Nah, ibu pun udah mulai jatuh. Kenapa? Kalau hati yang sedih nggak mungkin kayak gini ibu ketawa. Pasti kalau hati sedih. Susah. Coba tunjukkan hati yang putus asa. Pasti makin jatuh bibirmu. Ingat, seluruh letak wajahmu, gambaran wajahmu tergantung hati. Wajah cerminan isi hati. Katakan 1, 2 ya. Wajah cerminan isi hati. Ya. Ya, aduh kalau kau punya cowok payah ketawa, payah senyum, ampunlah kok, bisalah kau pilih itu. Tapi Pak dia tampan Pak. Tapi apalah tampannya payah senyum, payah ketawa. Dia ketawa sekali setahun. Bayangkan. Itu pun ketika ketemu kuntilanak, mungkin dia ketawa. Nah saudara, aduh, please lah. Bijaksanalah ke 5 miliar orang jadi pasangan hidupmu. Lihat, seorang cewek yang suka silent treatment, itu orang yang luka batin. Silent treatment is toxic. Manusia toxic silent treatment. Kalau engkau suka sikap membuat orang silent, kau silentkan pacarmu. Bahkan kau blokir dia 1 bulan. Kau sakit. Sadar. Ingat ya, mengetahui orang yang luka batin. Pertama, suka bertengkar. Ini orang penuh luka. Katakan suka bertengkar. Yang kedua, membentak. Ini orang sangat terluka membentak. Apa? Wah, kenapa kau begitu? Bisa kau berubah? Gak bisa kau kuandalkan. Membentak ini orang luka batin. Ketiga, orang yang luka batin silent treatment. Memendam. Karena masa kecilnya dia suka dibentak. Masa kecilnya gak diberikan ayahnya kesempatan ngomong. Ketika dia ngomong, jangan gitu ngomong. Kau salah. Sehingga anaknya diam, mendam. Dan dia berpikir gak ada gunanya ngomong. Jadi orang yang silent, itu orang terluka. Orang yang sudah sehat, sembuh luka batinnya, ciri-cirinya apa? Stabil emosinya. Stabil. Kalau kau dapat cowok begini stabil emosinya, itulah kau pilih. Ya, karena cowok itu, suami itu membantu istrinya stabil. Tugas saya di rumah, bukan bantu cuci piring aja, membantu istriku stabil emosinya. Tugas seorang cowok, membantu cewekmu stabil emosinya. Wajar cewek itu kurang stabil. Kenapa? 1, karena cewek itu makhluk hormonal. Per 7 hari hormonmu naik, turun seperti roller coaster. Ya. Yang kedua, engkau adalah makhluk perasaan. Laki-laki logika. Yang ketiga adalah semua hal kau pikirkan. Jadi wajar, ingatlah. Kalau kau dapat cowok yang lebih stabil emosinya, itu kau pilih. Jangan kau pilih yang temperamen. Jangan kau pilih yang muda darah tinggi. Perhatikan, orang terluka pasti melukai. Sama-sama katakan, 1, 2 ya. Orang terluka pasti melukai. Lebih kuat lagi, 1, 2 ya. Orang terluka pasti melukai.
Siapa yang pertama dilukai? Orang yang dekat sama dia. Pasti dirimu. Kalau kau menikah dengan seorang suamimu nanti kelak, dia orang terluka. Pasti yang pertama habislah hidup, habis. Habis. Dan atau sebaliknya cewek itu yang terluka, habis hidup kalian. Cowok ceweknya terluka, pasti ini perang. Pasti perang, gak berujung. Saya udah jumpai suami istri berguling-guling. Berguling-guling kalau bercinta gak apa-apa. Ini enggak, ini berguling-guling dia jambak-jambakan loh. Di dapur, pukul-pukulan. Ampunlah. Suami istri berguling-guling, pukul-pukulan. Istrinya ngamuk. Tanya, kenapa kau berguling-guling kau ikut-ikutan? Iya Pak, duluan Pak. Aku udah diam-diam, dipukulnya aku gini. Terus, kau mainkanlah. Menurutmu siapa yang benar, siapa yang salah ini? Dua-dua salah. Seharusnya kalau seorang cowok ya, kalau aku dipukul istriku, ya sudahlah. Memang dia kan lagi pelepasan. Kan biasa cewek-cewek. Aku pernah digitukan istriku, aku gak melawan. Ya. Pergogo ya Tuhan, gitulah. Ya wanita kan begitulah. Kalaupun dia mukulkan, manalah kuat pukulan wanita. Pukulan apanya itu? Kesalnya aja. Gitu. Kayak nampar nyamuknya itu. Udahlah, nggak usah lawan. Masa, iya Pak, diginikan aku, terus kau apain? Ginikan dia habis. Percaya kalian ada suami istri berduel? Betul. Tanya abang kakakmu yang udah menikah, pernah gak kalian berduel? Bukan hanya bertengkar, kalau bertengkar kan perang mulut kan? Kan bertengkar perang mulut kan? Memang kau dapat kondal kan? Aku udah bosan sama kau, aku udah muntah sama kau. Memang kau murahan, kau 3.000. Nah saudara. Itu bertengkar oke lah, banyak rumah tangga begitu. Tapi berduel, wis. Ini apa? Orang-orang yang terluka. Dari manakah lukanya? Dari masa kecilnya. Berikutnya, kadang-kadang pasangan berkata, ya sudah kamu benar. Tetapi sebenarnya hatinya semakin jauh. Akhirnya kan ada istri yang bisa bilang, terserah. Saya pernah digitukan istriku dulu. Jadi kayak mana Ma? Jadi gak kita pergi? Terserah. Kalau digitukan, pernah gak? Ayo cowok-cowok, pernah gak cewek yang bilang begitu? Kayak mana perginya kita dek? Makanya kita dek, terserah. Hah? Apa ilmu tafsir terserah ini? Apa arti terserah? Sukamu. Tapi kalau kita bilang, ya udah nggak usah pergilah. Kan? Kita bilang juga, ayo udah, ayo pergilah kita makan. Cepat kali kau memutuskan. Serba salah. Padahal dia bilang tadi terserah. Inilah bahasa wanita yang gak perlu mengerti itu. Terserah. Ada lagi cowok. Jadi bang, kayak mana masalahnya? Jijai aku lihat cowok begitulah. Pernah kau jumpa cowok kayak gitu? Jadi kayak mana bang masalah kita ini? Bagaimana? Kok bisa hidup dari itu kayak gimana? Bisa. Ceweknya baik-baik nanya. Jadi kayak mana masalah ini? Dia jawab gini. Bahasa apa itu? So ngebudak, so ngebudak. Ngapainlah kau bahasa-bahasa aneh? Kan dia tanya cewekmu, jadi kayak mana masalah itu bang? Jawablah, ginilah dek kita buat. Sebaiknya begini. Ini bahasa apa itu? Enggak lari kulihat. Saudara, untuk apa aku menang tapi pernikahan kami kalah? Seharusnya apa yang kami pilih? Memenangkan pernikahan. Kalau kalian pacaran, memenangkan hubungan. Bukan menang kalah. Ada loh suami yang gila. Oh habis ku buat istriku di rumah katanya. Jadi kayak mana? Diam dia, mati kutu. Diam dia ku buat. Bangga dia membuat istrinya mati kutu. Mati kutu dia. Oh dilawan aku. Dari Sibolga aku katanya. Dulu aku mantan pelautnya aku menyelam. Untung aku tenggelamkan dia. Istrinya diam. Apakah karena istrinya mengalah? Tidak, mendam. Ingat, kata-katamu sebentar, tapi lukanya seumur hidup. Apalagi kalau ada suami bilang istrinya itu, kau perempuan murahan. Ini yang saya tangani. Nangis dia sama saya.
pendeta, ini orang hebat loh, kaya, S3, doktoral, perempuan ini. Laki-laki ini pun orang kaya. Tapi karena masalah kecurigaan, ada orang ketiga. Dia cap istrinya, kau lonte, maaf, tanda kutip. Kata L itu. Tiap hari Pak. Sampai aku jijik melihat diriku. Apakah kau melakukan selingkuh? Tidak Pak. Aku masih ingat janji dengan Tuhan. Tapi suamiku terus bilang, aku kata L itu. Kau perempuan murahan. Sakitnya bukan main. Satu kata. Tapi seumur hidupku ingat Pak. Terus gimana sekarang hubunganmu? Aku dingin sama dia. Aku silent. Susah aku kembali hangat. Karena kata-katanya satu kata tapi toksik. Coba bayangkan kalau cowok mau bilang begitu samamu. Belum nikah aja loh. Belum nikah aja sempat dia ngomong gitu samamu. Hancurnya hati. Satu kata itu keluarnya 1 detik, 2-3 detik. Tapi tinggal seumur hidup. Hati-hati. Kalau lagi emosi jangan ngomong. Lebih baik diam dulu sebentar. Diam dulu sebentar. Jangan karena kau puaskan hancurkan dia. Tapi dia terluka seumur hidupnya. Hubunganmu retak. Hubunganmu hancur. Saudara, pernikahan Kristen bukan bagaimana supaya saya menang bicara. Tetapi bagaimana supaya pernikahan kami menang. Itu yang kulakukan bertahun-tahun ini. Maka saya tidak pernah bertengkar dengan istriku. Sekalipun bertahun-tahun. Saya ajarkan sama anakku yang udah menikah. Bukan bagaimana aku menang. Bagaimana keluarga ini menang. Bagaimana pernikahan ini menang. Matikan ego. Buang kesombongan. Apa yang dapat kita pelajari? Pertama, jangan biarkan emosi mengubah perkataan menjadi senjata. Efesus 4 ayat 29 dikatakan bahwa perkataan kita harus dipakai untuk membangun, bukan meruntuhkan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Saudara, prinsip jangan keluarkan perkataan yang membawa kerusakan kepada orang yang kamu cintai. Emosi kita hanya berlangsung sesaat, perhatikan baik. Bekasnya yang sangat lama. Ibarat hatimu ketika bertemu dengan cowok atau menikah dengan seorang suamimu dengan atau istrimu, hatimu seperti ini putih. Beginilah sebenarnya hati kita waktu kita baru lahir. Tapi ketika kata-kata yang menyakitimu dan dia berkata kau perempuan murahan, kata cowokmu atau kata suamimu, kau remuk hatimu. Kemudian dia berkata aku menyesal memilih kau, hancur lagi hatimu. Kemudian dia berkata, aku tidak bisa andalkan engkau. Hancur lagi hatimu. Kau sangat jelek dibandingkan perempuan lain. Hancur lagi hatimu. Perhatikan baik, hatimu remuk. Katakanlah suamimu atau cowokmu itu bertobat, memujimu. Dan dia berkata, maaf, hatimu pulih. Baru dia happy Valentine, dia beli bunga. I love you. I'm sorry, pulih lagi hatimu. Berulang-ulang. Apa beda yang pertama dengan yang sudah hancur ini? Pada waktu engkau ketemu dia seperti ini hatimu. Tapi ketika engkau menikah atau pacaran, hatimu udah seperti ini hancurnya. Memaafkan, betul. Kalau maaf, kalau dia minta maaf. Kalau tidak minta maaf, begini teruslah. Perhatikan baik. Hatimu gak bisa dipulihkan seperti ini lagi. Karena kata-kata itu sudah membekas, merusak hidupmu. Kasih Yesus bisa memulihkannya, tetapi bekas itu tetap ada. Bekas itu, kau tetap ingat, mengampuni bukan melupakan kejadian. Mengampuni bukan melupakan kejadian. Mengampuni mengurangi rasa sakit di hati. Coba kalau kau tampar cowokmu lah. Siapa yang pernah melihat pacaran bertengkar di jalan? Pernah enggak? Pernah kalian lihat di jalan sepeda motornya, si ceweknya jalan kaki, sampai jalan kaki gini-gini. Naiklah kau deh, naik. Entah sering kali aku lihat sama istri. Lihat itu Pak, bertengkar Pak. Si cowoknya bilang, udahlah naiklah kau. Enggak ada itu.
Ambil diangkatnya sepatu hak tinggi itu. Mati aja, mati kau. Si cowoknya nunggu-nunggu, perhatikan baik. Pertengkaran akan merusak hatimu. Saudara yang saya kasih, serang situasinya, bukan pribadinya. Jadi kalau ada masalah, bukan orangnya kita hancurkan. Tapi masalahnya yang dibahas. Kalau orangnya katakan dia pelupa. Masalah pelupanya dibahas. Bukan orangnya, memang kau selalu pelupa. Memang apapun yang kau bilang kau selalu lupa. Memang kurang cinta kau sama aku. Entah apalah yang kau harapkan samamu. Topiknya kan masalah lupa. Tapi kau hancurkan dia. Hanya karena lupa menjemputmu. Kita seharusnya menjadi tempat perlindungan. Bukan sumber luka tambahan. Saya berdoa engkau mendapat pacar atau mendapat istri dan suami yang bisa membantu menyembuhkan luka hatimu. Amin. Bukan masalah mahalnya makanan, tapi asal ngomong abang itu, waduh senang kali. Ya dek, sabarlah kau dek ya. Ntar lagi abang terusnya berjuang cari uang ini. Doakan abang ya. Semoga kita bisa beli mobil, beli rumah. Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Sabarlah kau dek ya. Ya bukan masalah hartanya, tetapi kata-katanya. Diam beberapa menit lebih bijaksana daripada berbicara 10 menit. Saat emosi jangan bicara. Katakan 1, 2 ya. Saat emosi jangan bicara. Katakan sebelahnya pasti melukai orang. Kalau kau lagi puncak-puncaknya marah, ambil dulu selah. Apa selah? Jedah. Istirahat sebentar. Tarik napas. Jadi kalau kau lihat cowok itu, ntar lu bang. Kenapa dek? Mau aku terekam kau. Jauh-jauh sikit bang, jauh-jauh sikit bang. Daripada kau tidak tahan emosi, kata-katamu langsung apa? Bak. Habis hubungan. Sadari, saat kau marah emosi, itu tempat setan mengendarai perkataan. Kolose 4 ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu penuh kasih Kristus. Nah berikutnya, jangan membuat keputusan dengan emosi yang sedang tinggi dan jangan mengucapkan kata-kata yang tidak bisa kita tarik kembali. Kata-katamu gak bisa kau tarik kembali. Kalau kau bilang sama dia, memang kemurahan, itu gak bisa kau tarik kembali. Akan tergenang seumur hidupnya. Tak bisa. Kata-kata yang melukai itu akan masuk di alam bawah sadar. Lupa, no. Tapi rasa sakit bisa berkurang. Seiring dengan engkau mengampuni. Ya, saudara yang saya kasih, diam beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada berbicara 10 menit dalam kemarahan. Beri kesempatan hati kita untuk tenang sebelum mulut kita berbicara. Amsal 15 ayat 1. Sama-sama kita baca yuk 2 ayat ini. Sama-sama 1, 2, iya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Kutanya sama saudara. Ayat ini berkata jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Siapa yang di sini yang bisa digolongkan lemah lembut? Asal bicara dia menjawab lemah lembut. Kalau lemah lembut berarti dia meredakan apa? Ayo coba lihat di depan itu. Kalau engkau jawab lemah lembut meredakan apa? Kegeraman. Udah mau marah cowok itu. Iya bang. Sorry bang. Jangan langsung ambil keputusan bang. Jangan cepat ambil keputusan putus bang. Dengar dulu. Cowok itu yang ku temui semalam itu bukan selingkuhanku. Itu anak bapak udaku. Aku baru Simanjuntak, dia marga Simanjuntak. Si cowoknya pun udah gini-gini kan. Tapi karena kau lembut dia. Tapi kalau dia sudah marah kali dan kau juga balas dengan marah, habislah hidupmu. Siapa di sini yang perkataannya tergolong pedas? Asal ngomong pokoknya dia pedas. Mau marah aja kita bawaannya. Siapa di sini yang tergolong pedas? Lemah lembut tidak, pedas tidak. Jadi yang mananya kau sebenarnya? Lemah lembut tidak, pedas tidak. Oh kadang-kadang lemah lembut, kadang-kadang pedas. Oh Tuhan Yesus tolonglah. Amsal 12 ayat 18 sama-sama kita baca yuk depan 1, 2 ya.
Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Nah sekarang lidahmu yang mana? Lidah orang bijak. Kalau lidah orang bijak mendatangkan apa? Kesembuhan. Ya lidah orang bijak itu sabar bang. Semua orang ada kelemahan kekurangannya. Mungkin kawanmu itu ngamuk, mungkin gara-gara lagi banyak persoalan skripsinya. Atau lagi banyak masalah di keluarganya. Bisa meredakan, menyembuhkan. Orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Berikutnya yang kedua terakhir. Gunakan perkataan untuk membangun orang yang kamu cintai. Amin. Saya selalu ingin membuat istriku semangat tiap hari. Ini mau berangkat khotbah aja. Saya sengaja buat humor, guyon. Membuat dia tertawa. Suami yang benar itu senang melihat istrinya ketawa. Kebahagiaan seorang suami adalah ketika istrinya tertawa. Kesedihan seorang suami adalah ketika lihat istrinya sedih. Nah saudara, berikutnya setiap hari kita membangun rumah tangga. Pakailah perkataan yang baik dan membangun, mendirikan atau membangun sebuah rumah. Bukan apakah saya sering berbicara kepada pasangan, tetapi apa yang sedang saya bangun melalui perkataan saya. Saudara, ubah kritik seperti ini. Perhatikan di depan ini. Pernahkah engkau mendengar kata-kata ini? Biasanya kamu tidak pernah membantu saya. Wow, harusnya kau ucapkan apa? Terima kasih sudah membantu saya hari ini. Saya sangat menghargainya. Ada lagi kata-kata, biasanya kamu tidak pernah memperhatikan saya. Harusnya kau ucapkan, saya senang ketika kamu meluangkan waktu untuk saya. Kata-katamu selalu jadi menyenangkan. Isi hati pasangan dengan kata ini. Atau isi hati pacarmu kalau lagi pacaran, tapi konteksnya harus beda kalimatnya. Kalau dia suami istri, saya bersyukur menikah denganmu. Amin. Ya, kalau lagi pacaran ya bolehlah. Saya bersyukur bisa punya pacar kayak abang, punya pacar kayak adik. Ya, itu gak salah. Sepanjang dalam batas kudus yang benar. Terima kasih sudah berjuang untuk keluarga. Terima kasih berjuang untuk hubungan ini. Betul gak? Hubungan pacaran perlu gak berjuang? Perlu, terima kasih. Ya, kadang-kadang si cowok yang sabar menunggu di blokir dibuka. Hampir berdoa dia pulang, Tuhan tolonglah Tuhan. Bukakanlah blokir si Maria itu Tuhan. Saudara, dia sabar. Ya, hubungan itu perlu perjuangan, tapi yang dalam batas yang pas. Saya bangga kepadamu, apa yang bisa saya bantu. Nah saudara, di ayat berikutnya terakhir, Amsal 16 ayat yang ke-24, sama-sama kita baca yuk, 1, 2 ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Apakah perkataanmu menyenangkan? Saya belajar setiap ngomong menyenangkan, menyemangati, menghibur, menguatkan, mendatangkan kasih karunia, memberkati. Kan enak ya, enak ya jumpa dengan orang asal dia ngomong senang kita. Pokoknya gak ada bully, gak ada body shaming. Oh jangan ya, no. Jangan buat canda-canda body orang ya. Jangan kulit orang, jangan kau buat canda-canda. Kulit, rambut, jangan. Atau apapun organ tubuhnya, jangan. Itu body shaming, itu jahat. Jangan lakukan itu, bully, jangan lakukan itu. Hormati setiap keunikan tubuh orang. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari kita datang kepada Tuhan.